البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsu tasi' wal ishrun ba'da salasimi'ah 329. Haddatsana Mu'alla ibnu Asad qala haddatsana Wuhaib an Abdullah bin Tawus an Abi an Ibni Abbas qala rukhisa lil haidhi an tanfira idza hadat. Diberi keringanan bagi wanita yang haid untuk melakukan nafar jika dia haid, yaitu segera berangkat. Tidak masalah, tidak diwajibkan untuk tawaf wada. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Mu'alla bin Asad. Mu'alla bin Asad ini adalah yaitu apa? Saudara dari beberapa keluarga Asad yang terkenal, itu Bahas bin Asad. Mu'alla ini sikoh, Bahas pun sikoh. Sebagian mengatakan Bahas ini agak kurang sedikit, tapi tetap dua-duanya sikoh. Kalau haddatsana Wuhaib, Wuhaib adalah Ibnu Khalid, sikoh. An Abdullah bin Tawus, Abdullah bin Tawus bin Kaisan. Dikatakan oleh para ulama, belum pernah saya melihat anak dari orang fakih yang seperti ini, Abdullah bin Tawus. Memang beliau orang yang luar biasa. Abdullah bin Tawus, sikoh beliau, dan terkenal yang meriwayatkan dari ayahnya, sikoh, saleh, sunni, dan seterusnya. Dan beliau ini ya, seperti yang di dalam Musannaf Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tatkala beliau sedang bersama anaknya namanya Abdullah juga, Abdullah bin Tawus. Ketika itu mereka sedang berjalan, mereka melewati seorang penggembala sedang meniup seruling, maka beliau menyuruh anaknya untuk tutup telinga. Karena memang ini adalah nyanyiannya setan, seruling itu. Sanadnya sahih. Disuruh dikuatkan agar tidak masuk ke hati kita, kemudian melemahkan hati. Ini Abdullah bin Tawus. Kemudian ada yang bertanya kepada si alim tadi, cuma ana lupa apakah beliau Sufyan bin Uyainah atau siapa. Bukankah Anda sudah pernah melihat siapa itu? Anak dari sebagian fuqaha yang lain, mereka juga hebat-hebat. Dia mengatakan betul, memang mereka demikian. Tapi belum pernah saya melihat orang yang seperti ini, Abdullah bin Tawus ini. Memang dia orangnya luar biasa. Ya, memang di zaman itu bintang dan bulan banyak. Tapi ini termasuk yang nomor 1. An abihi, ayahnya, beliau adalah Abu Muhammad Tawus bin Kaisan al-Yamani, sikoh imam ma'ruf. An Ibni Abbas, yang mengatakan ini tadi, jadi wanita yang haid, yang penting dia sudah melakukan tawaf ifadah, dia tidak wajib untuk tawaf wada, dia ada keringanan, mendapatkan rukhsah. Istilah rukhsah menunjukkan yang tidak haid tetap dia wajib untuk apa? Tawaf wada. Tawaf wada. Berdasarkan hadis Ibni Abbas, dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan apa? Yaitu ja'ala Rasulullah SAW akhira ahdina bil bait. Rasulullah menjadikan akhir perjumpaan kita di dalam haji ini adalah dengan Baitullah, yaitu ada tawaf wada. Nah, kalau wanita yang tidak haid saja tidak diberi keringanan, apalagi laki-laki, jelas wajib ada tawaf wada setelah amalan-amalan hajinya selesai. Adapun yang tidak mampu karena haid, maka dia boleh langsung nafar, langsung berangkat. Ya tentunya lempar jumrah. Setelah itu pulang. Kalau ingin segera pulang. Al-haditsu salasun ba'da salasimi'ah 330 wa kana Ibnu Umar yaqul. Ibnu Umar mengatakan, ini siapa yang berkata? Sanadnya ini kembali ke Abdullah bin Tawus dari ayahnya. Jadi ini maktub kepada yang sebelumnya. Ibnu Umar mengatakan fi awali amrih, di awal dari fatwa beliau, innaha la tanfir, si wanita tadi yang haid tidak boleh untuk segera berangkat. Summa sami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar beliau mengatakan tanfir, boleh untuk berangkat. Inna Rasulullah SAW rakhasa lahun, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan keringanan untuk mereka.
Baik, ini menunjukkan terkadang seorang ulama berubah ijtihadnya karena suatu hujah, bukan karena masalah politik, bukan karena masalah-masalah yang tidak jelas dalilnya, tapi karena suatu hujah. Baik, maka yang seperti ini tidak dicela karena merubah fatwa karena mengikuti dalil yang jelas. Baik. Ibnu Umar dapat dari siapa? Bukan mustahil beliau dapat dari Ibnu Abbas atau dari sahabat yang lain. Sebelumnya tidak tahu, sekarang setelah tahu maka merubah fatwanya disesuaikan dengan dalilnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ini rukhsah untuk tidak tawaf lah. Iya, untuk tidak tawaf wada. Tapi boleh langsung berangkat pulang, tentunya setelah lempar jumroh itu ya. Ya nafar ula. Tak perlu. Iya, karena apa? Ada udzur, diberi udzur. Sebagaimana mereka tak sholat, tidak perlu bayar apa-apa. Wallahu a'lam.